Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara yang terkasih, Stefanus adalah salah seorang dari 7 deacon pilihan dalam Kisah 6 ayat 3 hingga 6 yang kemudian menjadi seorang pemberita Injil. Alkitab menyatakan bahwa Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Hal ini dibuktikan dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sebagai martir. Kisah kematian Stefanus merupakan kisah martir yang pertama, saudara. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Stefanus diambang kematiannya, dia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Di dalam doa yang Stefanus serukan terkandung 2 unsur yang sangat penting. Pertama, penyerahan diri. Ya, ketika Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, ini menunjukkan bahwa dia siap untuk mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu-batu yang dilemparkan kepadanya, Stefanus tetap percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu dengan penuh iman, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Unsur penting yang kedua dari doa yang diserukan oleh Stefanus adalah pengampunan bagi musuh. Saudara, menghilangkan nyawa orang lain adalah kekejian di mata Tuhan, karena tidak ada seorang pun manusia yang berhak untuk menghilangkan nyawa sesamanya. Nah, para anggota mahkamah agama yang tahu hukum dan firman Tuhan justru melakukan tindakan penganiayaan terhadap Stefanus, melempari dengan batu yang menyebabkan kematiannya. Meski demikian, saudara, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia. Dalam kondisi teraniaya dan sedang meregang nyawa, dia sempatkan berdoa untuk memohonkan pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara yang terkasih, biasanya orang yang teraniaya atau orang yang tersakiti akan menyimpan rasa sakit, rasa luka, bahkan dendam kepada orang yang melakukannya. Tetapi Stefanus meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus perbuat saat Yesus disalibkan, yaitu memohonkan pengampunan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ternyata melepaskan pengampunan dan tidak membalas kejahatan terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita adalah sebuah cara untuk menerima kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, maka ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat yang ke-39. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dari tokoh yang luar biasa Tuhan izinkan menghadapi penganiayaan hingga menjadi seorang martir. Dia tetap mengasihi, bahkan berdoa bagi keselamatan orang yang menganiayanya. Terkadang di sekitar kami ada begitu banyak orang yang mungkin pernah menyakiti kami, melukai kami. Susah untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Tapi Stefanus memberikan teladan yang telah dia teladani dari Kristus Yesus ketika disalibkan. Kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Mungkin perkataan-perkataan yang telah menyakiti hati kami dari orang-orang terdekat kami, bahkan keluarga kami, bahkan gereja komunitas kami, mungkin juga kawan-kawan kerja kami dan orang-orang yang kami percayai pun. Bapa, biarlah Tuhan Engkau jamah hati kami, supaya kami dengan tulus, ikhlas, sukacita melepaskan pengampunan bagi mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
perbuat, apa yang mereka perkatakan. Hari ini Tuhan, biarlah pengampunan itu juga kami miliki, kami alami ketika Engkau melihat kerinduan kami, ketulusan dan komitmen kami untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang terlebih dahulu telah mengampuni kami yang bersalah kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.